kita itu dilahirkan untuk jadi pemenang sebenarnya. So, kadang, banyak pikiran-pikiran yang jahat yang memang buat narik kita untuk nggak jadi pemenang gitu. Yang kayak, kayak lu nyerah aja deh, kayak lu udah nggak sanggup deh." Ada yang jauh lebih berharga dibanding bisnis gitu, yaitu diri kita sendiri. Hmm. Mungkin pada saat kesulitan, bisnis kita berantakan, tapi di saat kesulitan itu dan kita bertahan, justru karakter kita yang dibentuk dan itu jauh lebih mahal gitu. Bener-bener buat saya belajar sih gitu, bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini tuh sementara gitu. Maksudnya dalam arti ketika kita di atas itu sementara, jadi jangan sombong. Betul. Ketika kita di bawah itu juga sementara. Jadi jangan patah semangat gitu karena roda kehidupan selalu berputar gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang saya alami gitu. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society, dan hari ini teman-teman juga di episode ini seperti biasa ya, semua video-video kita itu padat dengan ilmu, padat dengan pengalaman, padat dengan kisah. Jadi tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe kalau mau sebarkan juga. Hari ini kita kedatangan tamu inspiratif banget yang benar-benar nih salah satu teman lama juga, dan saya tahu kiprahnya di dunia perbisnisan, di dunia entrepreneurship itu seperti apa, udah menciptakan dampak yang positif banget, banyak ngangkat teman-teman UMKM terutama di dunia kuliner. Jadi nanti biar dia yang ceritain perkenalan diri, tapi kita pengen sambut sama-sama ya, dan sekali lagi teman-teman nanti kenalan langsung sama narasumber kita. Brother, thank you banget udah datang berbagi sama kita-kita di sini. Wah, ini Thank you Kakak brother, Peter nih. sebuah kehormatan diundang sama Gila. Koko Clemens di tempat ini. Coba dong Eh, ceritain jadi Kakak Peter. Iya. Silahkan perkenalkan diri. Halo, salam kenal semuanya. Saya Peter dari Wahyu dan perusahaan yang mungkin baru gitu ya, baru 7 tahun dan kita masih terus berjuang untuk mewujudkan mimpi kita membawa UKM Indonesia buat naik kelas. Bahkan kita pengen banget supaya makanan Indonesia ini dikenal sama satu dunia gitu. Mantap. Ya itu mimpinya kita sih. Kita tuh pengen banget kayak orang luar nih tahu makanan Indonesia nih enak-enak gitu. Nggak cuma Indonesia nih nggak cuma keren karena pemandangannya gitu ya atau karena sumber daya alamnya yang berlimpah gitu. Tapi kita pengen banget orang-orang luar ini mengapresiasi bahwa Indonesia ini juga kulinernya ini mantep-mantep gitu, enak-enak sebenarnya. So that's our vision and mission. Keren banget. Nah, Mhm. ini makanya tadi kalau bilang inspiratifnya kenapa? Karena dampaknya yang direncanakan tuh dari dampaknya, dan ini udah Hmm. terlihat banget karena apa? Sering banget dengerin juga Kak Peter kalau lagi sharing, terus waktu itu berbagi ya. Waktu itu sempat diundang juga untuk kolaborasi berapa kali kan gitu kan, Mhm. makanya keren banget. Mhm. Kak Peter waktu itu pas Lintaspreneur dia waktu masih enggak sempat hadir loh waktu itu berbagi sama The Entrepreneur Society juga. Waktu Iya itu kita masih dong, hybrid online kita kan. ngedukung Koko Wah, gila. Clemens dong. Makanya itu senang banget, thank you banget brother. Nah, Oke. justru kali ini kita pengen teman-teman pengen kenal lebih dalam, lebih dekat lagi. Kalau kita ngomongin sebagai pengusaha, seperti biasa nih podcast kisah perjuangan, Bro. Ya, Jadi ya, semoga teman-teman bisa dapat relevansinya. ya. Wahyu. Hmm. Kisah perjuangan. Ini kita ngomong nih, Wahyu kan udah banyak tuh ceritanya tuh dari dulu seperti Ya, apa. ya, Mungkin nggak usah dibahas yang sering ya, banyak di podcast lain, ya, tapi ya. coba ceritakan gitu kan, jatuh bangun pasca pandemi. Yes. Silakan. Sebenarnya kayak tadi Bro bilang ya kalau misalnya soal Wahyu berdiri di podcast-podcast lain mungkin udah banyak gitu ya. Yes. Nah khusus di podcastnya Koko Clemens ini nih kita Asik. pengen cerita soal struggle-nya kita melewati badai pandemi dan setelah pandemi gitu. Dan sampai hari ini sebenarnya bisa dikatakan Wahyu masih berjuang lah gitu. Karena Wahyu kan kita banyak perubahan yang kita lakukan sebenarnya untuk bisa tetap bertahan di industri yang bisa dikatakan nih lagi porak-poranda gitu ya kalau Iya. misalnya kita lihat Iya, iya. startup digital nih lagi dalam situasi yang sebenarnya kurang menyenangkan gitu buat para founder startup yang kita dengar banyak banget startup yang tutup, yang mungkin lay off people gitu ya dan lain-lainnya gitu. Nah sebenarnya Wahyu juga salah satu yang terkena dampaknya juga sih gitu. Tapi kita bersyukur ya, maksudnya kayak, puji Tuhannya masih bertahan sampai hari ini gitu. Puji Tuhan. Struggle-nya, banyak gitu ya, mulai kalian bisa bayangin, dari, perusahaan yang bisa dibilang karyawannya banyak gitu ya, ratusan. Terus kemudian kita punya, kantor yang cukup besar, kita punya gudang yang sangat besar gitu, dan lain-lainnya yang akhirnya
banyak perubahan-perubahan yang, membuat kita adaptif, kita efisiensi, sampai kita bisa dikatakan bisa lean kayak sekarang gitu. Nah, perubahan-perubahan itu sebenarnya, saya merasa itu, part of the process gitu. Yes. Bener-bener buat saya belajar sih gitu, bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini tuh sementara gitu. Maksudnya dalam arti ketika kita di atas itu sementara, jadi jangan sombong, Betul. ketika kita di bawah itu juga sementara. Jadi, jangan patah semangat gitu, karena roda kehidupan selalu berputar gitu. Nah ini yang sebenarnya yang saya alami gitu. Jadi saya pernah mengalami ketika di atas, I'm very grateful, dan ketika saya di bawah juga seperti sekarang, I'm also grateful gitu karena Tuhan baik jaga bisa apa namanya, bisa bertahan sampai hari ini gitu. Nah, Nah bertahannya dari apa? Ya tadi gitu, kita bilang bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik aja gitu. Wahyu kita banyak transformasi bisnis model. Mungkin kalau di podcast yang sebelumnya kita sering cerita bahwa Wahyu ini kita melakukan, apa namanya, supply chain ke, warung-warung, ke restoran gitu ya. Tapi pandemi itu merubah segalanya, di mana siapa lagi yang belanja gitu ya. Maksudnya, restoran pun kena dampaknya, ketika restoran kena dampaknya, kita pun kena dampaknya. Sampai akhirnya kita berpikir keras supaya kita survive, kita pivot ke Wahyu Kitchen Partners, di mana segala sesuatu online, akhirnya kita juga, bikin cloud kitchen pada saat itu. Dan kemudian, eee, pandemi ternyata selesai, orang-orang juga udah mulai, jalan makan di luar lagi gitu, dan akhirnya cloud kitchen, kita juga, jadi bisnis yang tidak terlalu menguntungkan lagi gitu mmm, ya, dan kita harus adaptasi lagi gitu. Padahal, perubahan yang cepat itu membutuhkan, persiapan, terus juga kemudian kita butuh strategi dan lain-lainnya yang, eee, banyak hal yang terjadi di dalam Wahyu selama 4 tahun ini sih gitu. gimana Bro? Iya. Boleh ceritakan Bro? Oke, Tantangan terbesar? tantangan terbesar ya, pasti dari sisi mental, pasti gitu. Yes. I think itu yang dialami oleh, seorang entrepreneur gitu. Nggak semua orang tuh bisa menghadapi yang namanya penolakan, Mmm, kegagalan, mmm, jatuh gitu ya, terus kondisi nggak nyaman gitu. Nah, tapi sebenarnya itu yang membuat seorang pengusaha kuat sebenarnya gitu. yes. Apa namanya, jadi mungkin yang pertama itu mental, di mana, banyak hal yang, harus apa, dihadapi gitu ya. Tapi harus tetap semangat besok paginya gitu, tetap ke kantor dengan penuh positif gitu kan. Ketemu, calon customer, ketemu calon investor, tetap harus positif gitu. Jadi Mmm, bagaimana punya mental yang sedemikian kuat, walaupun banyak tantangan dan, kesedihan mungkin gitu ya, tapi harus tetap positif gitu di depan semua orang, terutama juga di depan karyawan kan gitu. Kalau jenderalnya aja patah semangat, prajuritnya berat. mudah dikalahkan gitu ya Yes, kan. betul. Jadi makanya, I think mentality is very important gitu. Nah itu mental itu yang sangat saya alami gitu, di mana, kita harus tetap kuat gitu, dan tetap harus melaju gitu kapalnya, apapun itu. Nah yang kedua adalah bagaimana kita bisa merangkul, tim kita sebenarnya, di saat kondisi juga lagi tidak baik gitu. Mmm, Bagaimana membuat mereka, juga punya energi yang sama dengan kita, mmm, bagaimana membuat mereka juga yakin gitu. Dan, itu tantangan yang kedua ya, supaya mereka juga punya semangat yang sama, supaya mereka punya fighting spirit gitu untuk mmm, kita bangun lagi bareng-bareng. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menghadapi, orang-orang yang akhirnya, kita udah anggap keluarga, dan udah berjuang bersama, tapi keadaan memaksa kita harus berpisah jalan gitu. Nah ini yang juga, nggak mudah gitu ya, yang kita harus ngobrol. Bayangin pada saat itu mungkin bisa dikatakan saya bisa ketemu sama 100 orang yang saya harus ngomong gitu, mmm, bahwa, ada keadaan yang tidak menyenangkan ini gitu dan iya, I'm very sorry gitu. Jadi saya harus ngobrol satu persatu, menenangkan mereka, memastikan bahwa mereka bisa melanjutkan hidup dengan, baik walaupun kondisi tidak baik gitu. mmm.
kondisi itu yang akhirnya, berat sih, berat karena apa? Karena, berat bukan selain karena melepas mereka, tapi juga karena respon mereka juga. Ternyata respon mereka, bikin jadi tambah berat karena mereka sayang banget gitu yang, Mmm, "Aduh harus berpisah jalan, aduh saya punya mimpi besar bareng-bareng Wahyu saya." Jadi, berat banget, apalagi kalau sampai ada yang sampai nangis gitu ya, mhm, aduh itu berat banget sih. Terus kemudian juga yang bikin berat adalah, kebetulan Wahyu punya banyak investor gitu, dan partner gitu ya, di mana kita juga harus menjelaskan kondisi, yang tidak nyaman gitu bahwa, ada perubahan dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya, kondisi yang nggak nyaman, seperti itu sih yang terjadi di Wahyu belakangan pada saat setelah pandemi kemarin gitu. mmm, Mungkin 1,5 tahun yang lalu lah ya gitu. iya, very tough ya? It's very tough, uh, but enjoyable. Karena itu proses. Karena menurut saya, mmm, sesuatu yang emang harus dihadapin gitu. Ya, Percuma pun kalau kita menghindar, percuma pun kalau kita nyerah gitu. Toh itu ada di depan mata dan kita harus lawan, kita harus betul hadapi gitu. betul. Mmm, dan menariknya adalah ketika kita lewatin itu, kita jadi kuat gitu, yang kayak, wow this is, sesuatu yang kayak, gila ya ternyata gue lewat juga loh, ternyata bisa juga loh, melewati yang kita pikir kita juga nggak ada kekuatan untuk lewatin itu gitu. Betul betul. Mhm, Gila, ini menguatkan banget teman-teman, kenapa? Karena saya yakin pasti banyak pengusaha-pengusaha lain yang relate banget dengan kondisi ini. mhm. Pas pandemi itu pasti kena, karena ya kita juga ngalamin ada beberapa momen seperti itu, lagi tough dan apa ya. It's okay, tinggal tadi satu, apa yang jadi anchor yang menguatkan, Bro? I think fate. Nggak apa-apa, ceritain Ya, silakan. Yes. mmm, salah satunya pasti fate ya gitu, yang kita percaya bahwa, mmm, kita itu dilahirkan untuk jadi pemenang sebenarnya gitu. So kadang, banyak pikiran-pikiran yang jahat yang memang buat narik kita untuk nggak jadi pemenang gitu, yang kayak, kayaknya lu nyerah aja deh, kayaknya lu udah nggak sanggup deh, kayaknya lu, lu harus sayang sama diri lu sendiri deh, kayaknya lu udah I think pikiran-pikiran itu yang terus meneror sampai akhirnya kita merasa nggak berdaya sih gitu. Nah pikiran-pikiran itu sih yang harus ditangkal sih gitu. Mmm, Karena kalau kita terus entertain pikiran itu, kita akhirnya jadi yang tadinya mungkin bebannya, nggak terlalu berat, tapi karena pikiran itu jadi jauh lebih berat lagi gitu. Yang padahal juga sebenarnya kalau dipikirnya juga nggak sebesar itu juga gitu, yang ternyata masalahnya nggak sebesar itu juga. Jadi, pikiran itu sih yang harus kita tangkal gitu, dan pikiran itu pasti datangnya dari si jahat yang nggak pengen kita bersinar, yang nggak pengen betul. kita, jadi pemenang gitu. Yes. Dan I think yang pertama it's about faith, dan faith itu mungkin bisa, dibangun tuh lewat komunitas gitu. Mmm, Makanya kenapa I'm very, happy gitu dengar ada entrepreneur society yang saling membangun gitu. Karena, eee, harus bareng-bareng sih gitu, nggak bisa sendirian. Kadang kita merasa bahwa kita kuat, kita sendiri gitu. nggak bisa. Nggak bisa gitu. Iya iya. Karena, perlu ada orang yang bisa bantu, ingetin lagi gitu. Ada orang yang bisa bantu nguatin lagi. Ya itu di dalam komunitas yang sehat gitu Mmm, sebenarnya gitu. Masuknya mulus ya ke asik. entrepreneur society ya. Siap. Cie, soft selling banget ya. Boleh boleh. Ya Iya tapi iya memang iya. benar. Jadi faith, community itu penting banget sih Mmm, buat jaga kita, eee, apa, seb buat kita bertahan lah ya gitu. betul betul. Nah, kita ngomongin tadi, lagi down seperti itu, kalau ngomongin pikiran-pikiran yang Mhm, negatif, mhm. ngomongin, "Ah kayaknya gua nggak layak," segala macam muncul nggak? Pasti Iya. pasti. Nah, Itu, pasti akan ada gitu. ya, Apalagi kita, hidup di zaman sosial media ya gitu, yang, mmm, itu yang feeding kita terus kan sebenarnya mmm, kayak, masuk ke pikiran kita terus. Ada satu, video yang bagus tuh, kan kita gini ya gitu, yang mhm, kayak ada satu video yang bagus yang sebenarnya tuh kita gini gitu. Yang setiap kali scroll itu sebenarnya masuk ke otak kita gitu. Jadi mmm, kayak ilustrasinya tuh seperti itu gitu. iya iya, Yang, apa yang kita lihat itu akhirnya juga bisa, eee,
Kalau syukur-syukur kalau yang kita lihat bagus gitu ya, Iya. syukur-syukur kalau yang kita lihat itu motivasi gitu ya, sesuatu yang positif gitu. Tapi kalau misalnya yang kita lihat ternyata, sorry itu saya di luar sana lebih banyak berita yang negatif Negatif. Iya gitu. iya iya. Dan akhirnya itu yang jadi meng-entertain kita juga kan gitu, yang meng-entertain pikiran-pikiran kita. So, ya pintar-pintar menyaring aja sih apa yang Betul. kita, baca, apa yang kita terima gitu. Yes yes yes. Keren. Oke, Wahyu. Yes, Nah, kan tadi pivot tuh. mhm. Sekarang ngapain Wahyu? Ngapain sekarang? Kita melihat strength-nya kita tuh, di pengalaman kita selama ini gitu ya. Terus juga kemudian kita juga punya network F&B yang, cukup luas gitu. Terus kemudian kita juga punya brand equity yang puji Tuhan masih positif di mata orang gitu. Nah, akhirnya kita di bulan, Mei tahun lalu gitu ya, kita keluarin yang namanya Wahyu Ventures gitu. Nah, Mmm, saat ini memang salah satunya yang kita fokusin itu. Nah, Wahyu Ventures ini, ngapain sih? Sebenarnya sih ada 3 gitu. Yang pertama, kita melihat bahwa banyak F&B yang bagus-bagus dan butuh investment, tapi mereka masih belum layak diinvest. Dalam arti mmm, masih banyak yang perlu diperbaiki sebelum mereka mendapatkan pendanaan gitu. Bahaya nih kalau fondasinya belum kuat tapi ternyata diisi sesuatu yang berat ya pasti tumbang gitu ya. yes. Nah, makanya kita yang perkuat di, fundamentalnya dulu nih kita rapihin. Investor pun akhirnya juga happy karena mereka bisa taruh uang mereka, dana mereka ke perusahaan yang memang udah lebih solid gitu ya, udah Mmm, lebih rapi. Nah yang kedua, kita juga invest ke UKM-UKM, ke F&B yang kita rasa ini punya potensi untuk, di-scale up gitu. Yang kita lihat founders-nya ini bagus, kemudian produknya juga oke, secara operasional ini bisa dilipat gandakan gitu ya. Nah itu kita juga invest. Nah kemudian yang ketiga, kita juga venture builder juga, dalam arti kita sama-sama membangun sesuatu dari scratch karena kita lihat ada kebutuhan di market sana, di network-nya kita gitu. Jadi contohnya, mungkin salah satu anggota kalian nih ada namanya Dikon gitu ya. Nah kita yes yes. kerjasama sama dia bikin yang namanya Pramu. Pramu ini, Udah jalan tuh ya? ya kita supply, tenaga-tenaga kerja buat restoran, which is kan sebenarnya relevan dengan industrinya kita Yes. gitu. Dan industri pun butuh sebenarnya karyawan-karyawan yang sudah terlatih gitu. Karena pain problem mereka yaitu nomor satu selalu karyawan gitu Betul. yang baik, yang berkualitas. Nah, Mmm, jadi kita bangun dari nol, venture builder, dan kita hopefully itu bisa besar karena kita punya network untuk itu dan pengalaman untuk itu. Jadi fokusnya di situ sih. keren banget Mhm. ya. Nanti bisa di-support apa dari Entrepreneur Society boleh banget. Oh boleh, apalagi network kalian juga sangat luas, siapa tahu network kalian ada F&B-nya, Pramu bisa support gitu Pasti, kan. Terus banyak juga banget. kemudian kalau kalian punya, apa namanya, yang bagus-bagus butuh pendanaan, itu juga kita bisa bantu support juga. Tuh teman-teman dengar ya, makanya di Entrepreneur Society kita punya teman-teman kayak begini, nanti sama Wahyu juga bisa untuk tadi pendanaan segala macam itu bakal keren banget. Untuk, pramunya juga bisa nanti sama Koko Peter, asik. Yes, Waktu itu kita pernah ngobrol ini off the cam, iya. cuman nama Wahyu Wahyu ya, heeh, Wahyu itu, kan Revelation ya, asik. kitab terakhir dalam Alkitab gitu, Wih, yang memang, Tuhan bicara apa sih gitu buat kita gitu. Jadi kayak ilahi gitu ya, kayak sesuatu iya yang iya, perkataan ilahi buat kita heeh, dan memang, kita pengen supaya, apa yang kita lakukan gitu ya lewat perusahaan kita, harapannya bisa jadi, dampak buat orang banyak, bisa jadi yes. saluran berkat buat orang banyak gitu. Jadi makanya kenapa namanya Wahyu gitu. Cakep, makanya tuh. Visi misinya udah jelas, makanya Mhm, teman-teman tinggal follow aja, tanya-tanya. Tapi Wahyu Venture sekarang, so gimana gimana kisahnya nih? Syarat-syarat apa atau mungkin apa yang dilihat, kurasinya mhm, seperti apa, biar teman-teman tuh bisa aim-nya ke sana. iya, Terutama buat teman-teman yang nonton nih tips yang bagus ya, silakan. mhm. Jadi, tentunya, saat ini kita masih fokus di F&B dulu gitu. Di mana, sesuai dengan mimpi kita pengen supaya ada makanan Indonesia yang going global gitu ya. Dan kalau misalnya kalian punya produk ataupun khususnya kalian restoran yang, kalian rasa mungkin, secara operasional itu, bisa untuk, di-scale up gitu ya. Istilahnya kita bisa duplikasi entar akhirnya punya banyak cabang gitu ya.
terus kemudian kalian merasa bahwa produk kalian punya keunikan berbeda sama yang lain, ada kekuatannya sendiri, dan kalian sendiri adalah seorang entrepreneur yang punya open minded gitu ya, yang pengen coba terus punya growth mindset, yang pengen terus bertumbuh. Mungkin kalian yang kita cari gitu. Jadi kita pengen banget kerjasama dengan pebisnis-pebisnis yang ingin terus bertumbuh dan ingin terus berkembang produknya dan bisnisnya. Yuk gabung dengan Wahyu Ventures karena kita ini ventures yang founders friendly gitu. Karena memang saya dari sisi founders dan saya ngerti bagaimana caranya supaya kalian ini bisa berkembang dengan layaknya seorang partner gitu. Karena saya udah melewati banyak hal dan saya tahu kira-kira yang kalian harus hindari itu apa. Jadi kita ini seperti partner kalian yang akan bikin mapnya bareng-bareng nih gitu. Tujuannya kemana, terus kemudian kita sama-sama bikin blueprint petanya bareng-bareng dan nentuin jalan kesananya tuh gimana gitu. Jadi kita yang akan bantu ngeliatin gitu ya, apakah memang kalian nih sesuai track gitu. Kalau misalnya tiba-tiba udah keluar dari track nih, kita yang ingetin dari belakang, ini kayaknya udah gak sesuai deh gitu dengan visi misi kalian. Ingat balik lagi gitu. Terus kemudian kalau misalnya tiba-tiba ada mesin yang rusak nih gitu. Yuk kita gimana cara beresin mesinnya gitu. Nah terus kemudian kalau misalnya tiba-tiba mobilnya mesti di upgrade nih. Ya, kita yang cari kira-kira bengkel yang tepat tuh seperti apa. Jadi kita perumpamannya seperti itu gitu. Kita yang akan bantu menemani kendaraan kalian untuk bisa sampai tujuan dengan efisien, dengan lebih efektif. Gitu. Cakep banget. Kalau tadi ngomongin nih, udah pernah ngalamin, pasti ada ceritaan tuh di belakangnya. Ada nggak kisah suka dukanya atau apa gitu? Kalau tadi sebagai mitra, sebagai partner, Yes. atau ada mungkin pernah ada pengalaman yang buruk yang itu atau yang positif juga boleh? Dari Wahyu Ventures-nya ya? Kalau partnership atau apa? Tadi kan kayaknya kita ngomongin sebagai mitra gitu kan. Ada nggak ngalamin kayak gitu-gitu? Sebagai mitra ya. Gini. Atau mungkin case study atau apa yang pernah dialami dari salah satu mentee? Iya. Kalau menurut saya tadi, kenapa tadi saya tekenin soal Diperlakukan growth sebagai mindset. growth mindset ya. Karena kalau misalnya partner kita nggak sama-sama pengen grow, itu berat sih, susah sih gitu. Bahkan akhirnya jadi cenderung jadi mental blocker kan gitu. Yang kayak kita pengen berkembang, ternyata partnernya satunya lagi merasa udah cukup gitu. Atau enggak merasa directionnya beda nih gitu. Nah itu yang kita alami sih. Jadi ada salah satu portfolio kita yang mereka ini kita coba mentoring, kita coba kasih jalan supaya mereka bisa berkembang. Sayangnya beberapa partnernya mereka ini nggak ingin berkembang gitu. Merasa ketika berkembang ini jadi repot, jadi ribet gitu ya. Karena mereka merasa udah di zona nyaman nih gitu. Sedangkan partner yang lain pengennya yuk buka di beberapa kota gitu. Yuk pengen coba ekspansi gitu. Nah jadi ada beda nih gitu. Nah itu yang kelihatan banget dialami gitu. Ketika founders nggak punya goal yang sama, itu bahaya banget sih. Nah akhirnya ya stuck di tempat aja atau bahkan bisa bubar gitu. Ini setiap ada prosesnya, karena kalau misalkan kita ngelihat tadi dari pola pikir, dari growth mindsetnya, terus nanti baru ngelihat dari perapihannya, sistemisasinya, setiap ada prosesnya. Mau nggak ngerjain gitu loh, hal yang terkecil pun gitu kalau kita bisa lakukan dengan baik, contoh kualitas atau apa segala macam, itu nanti ya customer-nya akan balik lagi, pelayanannya segala macam. Pada akhirnya seperti itu gitu. Betul. At the end ada yang jauh lebih berharga dibanding bisnis gitu, yaitu diri kita sendiri. Mungkin pada saat kesulitan bisnis kita berantakan, tapi di saat kesulitan itu dan kita bertahan, justru karakter kita yang dibentuk dan itu jauh lebih mahal gitu. Gila, mantap, keren banget. Berat banget ya kayaknya. Iya, gak apa-apa justru. Yang kayak begini-begini ini kan teman-teman perlu kan biar ada relevansi. Dan teman-teman
kita belum dapat, kita pengen kupas nih ya kan nanti ilmu-ilmunya yang lebih dalam lagi kita pengen tanya sama Kakak Peter. Jadi teman-teman stay tune nanti ada video lanjutannya. Pokoknya ikut subscribe dan nanti follow. Terus kalau pengen tanya-tanya langsung tulis di kolom komentar sama langsung DM aja Kakak Peter Sharer boleh banget. Nanti Kak Peter juga pasti akan mau datang berbagi di komunitas kita dan kalau pengen cari komunitas yang positif gabung sama kita-kita di The Entrepreneur Society. Gitu ya oke teman-teman. Langsung stay tune nanti tunggu video berikutnya. Dipungkiri ya kalau sekarang branding it's very important, orang juga sangat visual gitu. Hmm. Dan identity brand itu orang juga harus melekat. Gimana caranya dalam waktu 3 detik sebut your brand udah kebayang sebenarnya it's about apa gitu. Dan tadi kalian pastiin juga kalau kalian ini punya karakter yang memang it's a winning character gitu. Gak gampang nyerah gitu ya, yang tanggung jawab gitu ya, yang memang go bold and beyond gitu ya. Karena percuma kalau misalnya kalian udah prepare ini itunya tapi akhirnya karakternya destroy everything gitu, sama aja kan. Lanjut lagi teman-teman dengan kita nih dari narasumber yang inspiratif kali ini tuh ada Kakak Peter Sharer, foundernya Wahyu. Kita di video sebelumnya nanti teman-teman mesti dengerin kisah perjuangan beliau tuh seperti apa yang ngebentuk mentalnya. Jadi dari penolakan, dari kegagalan, dari bisnis, dari pandemi itu mesti ngalamin pivot segala macam. Tapi justru itu jadi pembelajaran yang mahal. Makanya kenapa kita di sini pengen pick his brain ya. Tapi mungkin sedikit sekarang kan udah cerita Peter Sharer Iya. dari Wahyu Ventures gitu kan ya kemarin. Tadi Yes. udah perkenalan, boleh Yes. perkenalan dikit lagi buat teman-teman yang ketinggalan di episode sebelumnya. Wahyu Ventures silahkan singkatnya gimana? Yes, salam kenal teman-teman. Nama saya Peter. Sekarang saya lagi gedein yang namanya Wahyu Ventures, di mana kita mencari F&B yang ingin di scale up gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang merasa bahwa kalian ini seorang founders yang punya growth mindset, pengen berkembang dan kalian merasa produk kalian unik, unggul gitu dibanding kompetitor, dan terutama kalian percaya gitu ya kalau misalnya brand kalian ini bisa mendunia, boleh kontak saya dan kita bisa ngobrol-ngobrol sebagai partner yang bisa akan membantu kalian untuk bisa bersinar. Asik banget kan? Seperti kita slogannya bersinarlah dengan cahayamu sendiri, gila. Gue senang banget nih. Nah kalau gini kan ya, tadi kita udah ngomongin dari video sebelumnya tuh teman-teman banyak kisah perjuangannya. Sekarang kita mau ngomongin gali ilmunya. Nah kalau kita ngomongin nih tantangan biasa pengusaha kuliner Iya. kan banyak F&B ya. Iya, iya. Mau di scale up, Ya. itu biasanya apa sih yang pertama kali di touch on? Problemnya Oke. tuh biasanya paling umum apa? Terus ini teman-teman catat ya, ini ilmunya bakal padat banget. Silakan. Sebenarnya kalau kita pakai case Wahyu Ventures aja ya Boleh. gitu. Apakah mereka ini bisa kita injek dan kita bantu seperti apa gitu. Nah biasanya fase pertama ini kita seperti dokter check up gitu. Kita akan ngecek 8 aspek bisnisnya mereka. Itu yang pertama itu adalah yang akan kita lihat tentunya dari sisi produk gitu. Produk mereka ini sebenarnya udah powerful atau belum. Produk mereka ini sebenarnya udah ada SOP atau belum. Produk mereka ini bisa diimprove apa enggak gitu. Jadi memang kita lihat produknya dulu nih gitu. Terus kemudian yang kedua kita lihat mereka dari sisi operasional gitu ya. Ini operasionalnya udah efisien atau belum gitu. Ini operasionalnya ini mereka udah ada, balik lagi, udah ada SOP atau belum gitu ya. Kemudian yang ketiga yang gak kalah pentingnya pasti dari sisi finansial gitu. Finansialnya mereka sudah rapi atau belum, udah sesuai atau belum gitu. Kadang kita tahu banyak banget UKM yang justru lemahnya dari sisi finansial karena mungkin dari sisi produk mereka udah cukup kuat gitu kan. Nah kemudian yang keempat kita lihat juga dari sisi people-nya gitu. Apakah memang people-nya ini mereka sudah punya culture value yang baik atau enggak gitu ya. Terus kemudian apakah mereka open minded apa enggak, balik lagi. Jadi kita juga ngeliatin people-nya ini oke apa enggak, karena bisa jadi produknya oke tapi ternyata restoran kan is about hospitality ya gitu. Ternyata secara people-nya juga culture-nya juga nggak sehat gitu, nggak baik gitu ya.
Nah, kemudian kita juga ngeliatin dari sisi brandingnya mereka gitu. Apakah brandingnya ini sudah cukup menggambarkan produknya dengan tepat apa enggak. Kemudian kita juga ngeliatin dari sisi marketingnya, gimana cara marketingnya mereka selama ini gitu. Kemudian kita juga ngeliatin dari sisi salesnya, mereka lokasinya udah tepat belum sih gitu. Terus cara berjualannya selama ini apa sih, strateginya seperti apa sih gitu. Jadi memang kita melihat segala aspeknya. Ini kayak istilahnya kalau orang orang check up kesehatan lah gitu, kalau kita bisnis check up gitu. Nah dari sana biasanya kita akan kelihatan nih sebenarnya apa namanya, ya terakhir tentunya bisnisnya sendiri gitu. Betul. Sebenarnya mau dibawa kemana sih, visi misinya, Hmm. people-nya pada tahu gak sih ini Hmm. mau dibawa kemana. Jadi nggak cuma sekedar punya produk yang enak aja gitu. Kadang orang merasa, oh saya punya produk yang enak gitu dan saya pasti berhasil gitu. Padahal belum tentu juga. Banyak banget yang kita lihat produknya enak sebenarnya gitu. Tapi nggak berhasil gitu. Hmm. Karena ya again ada 8 pilar yang sebenarnya yang perlu kita ngeliatin satu persatu gitu. Jadi itu sih yang memang kita sangat lihatin. Apa aja tuh? Boleh di-share gak? Iya, yang tadi 8 ya, Heeh. yang tadi 8 sebenarnya. Jadi kita benar-benar ngeliatin sih produknya, kita cobain nih ya Hmm. kan. Cobain, oh Enak. kayaknya enak nih ya, Oke. bisalah diterima gitu ya sama Hmm. orang banyak gitu ya, Ya. gitu. Terus kemudian yang kedua, yang tadi operasionalnya. Hmm. Punya produk yang enak, tapi kalau misalnya ternyata operasionalnya akhirnya banyak bocornya juga bahaya, nggak efisien gitu Hmm. cara kerjanya gitu ya. Dan akhirnya boncos juga sebenarnya gitu. Dan akhirnya bisa juga sulit untuk scale up. Ya ujungnya operasionalnya kayaknya cuma bisa satu tempat doang nih gitu, Iya, sulit iya, untuk iya. duplikasi gitu. Contoh kayak mungkin restoran yang kokinya heavy cooking segala Betul, macam ya, ya, betul, ya. betul. Nah terus kemudian yang ketiga finansial ya kan. Oke. Bisa jadi mereka merasa bahwa revenue-nya tinggi gitu ya, mereka merasa bahwa wah sales-nya bagus gitu, tapi karena finansialnya berantakan, banyak hal yang mungkin nggak detail gitu, akhirnya boncosnya juga banyak, kebocoran juga banyak terjadi gitu. Iya. Tiba-tiba, oh iya ya lupa bayar ini, akhirnya malah negatif bisa jadi Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Nah terus kemudian yang keempat, people-nya gitu, kita bahkan bisa interview karyawan-karyawannya gitu. Do you believe with this company gitu? Do you believe with this brand gitu? Terus kemudian cara mereka nge-treat apa namanya customer-nya seperti apa? Ngerti gak sih sebenarnya founders-nya inginnya seperti apa gitu? Hmm. Ngerti gak sih brand-nya mengenai apa gitu? Nah kemudian kita juga lihat bisnisnya juga nih, maksudnya founders-nya ini bisnis mau dibawa kemana sih? Iya. 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Iya, iya, iya. Apakah memang ya udah cuma sekedar jalan aja dari hari ke hari gitu. Yang keenam, branding gitu. Tadi, we are nggak bisa, dipungkiri ya kalau sekarang branding it's very important, orang juga sangat visual gitu. Hmm. Dan identity brand itu orang juga harus melekat. Gimana caranya dalam waktu 3 detik sebut your brand udah kebayang sebenarnya it's about apa gitu. Yang tadi, Sari Laut. Wah Ayam ini bakar. restoran seafood nih gitu ya kan. Iya, iya, Ya iya. kan nggak mungkin tiba-tiba kayak ayam bakar gitu Eh, kan. Gitu. Jadi branding also important. Gimana caranya supaya apa namanya dalam waktu singkat kalian customer kalian bisa kenal brand kalian seperti apa gitu. hmm. Karena brand create loyalty juga kan gitu. Nah terus kemudian yang ketujuh itu marketing gitu. Hmm. Selama ini produk bagus, cara masarannya gimana sih? Tepat apa enggak? Hmm. Offline, online gitu kan, dan banyak hal lain gitu ya. Activation-nya seperti apa gitu. Kemudian yang kedelapan ya salesnya gitu. Hmm. Apakah bisnis modelnya B2C, B2B, punya produk gitu ya, catering dan lain-lainnya. Nah itu yang juga kita liatin juga sih gitu. Bisa jadi selama ini ternyata apa namanya salah jualan bisa juga Iya, gitu. iya, iya. Jadi ya 8 aspek itu sih yang Iya. harus diliatin satu persatu. Kalau kita ngomongin Wahyu kan memang dulunya tadi teknologi company kan. Ya. Akan ada penerapan ke situ nggak untuk para teman-teman ini? Harusnya karena Ah, kita melihat mereka balik lagi tadi masih sangat tradisional ya, maksudnya kayak dalam arti ya karena pandemi makanya ada akselerasi teknologi kan. betul, Makanya semuanya betul. pada ke platform online, mereka Iya. udah mulai cashless gitu. Hmm.
Kalau nggak ada pandemi mungkin mereka masih ya nanti aja deh gitu. Nah, Tanpa ada online juga saya masih survive kok itu gitu, dia. ya kan. Nah akhirnya memang keadaan yang memaksa untuk mereka jadi harus go online gitu ya. Sebenarnya itu sih kita lihat bahwa masih banyak hal-hal yang sebenarnya bisa digitalisasikan gitu. Hmm. Nah, makanya kita lihat kayaknya bisa deh kalau misalnya suatu saat kita bisa create ini, create itu gitu. Karena kita ngelihat banget pain problem mereka di lapangan. Tantangan terbesar tuh, Tantangan terbesar ya, teknologi. teknologi, Untuk ini kan adaptasi teman, teknologi. betul. Bener, bener. Buat Ada mereka merubah kebiasaan itu nggak gampang. Butuh terus, waktu, butuh budget. terus gimana? Mmm, ya saat ini kita masih riding the wave kali ya. Riding the wave tuh dalam arti ya udah deh ada big company yang mampu mengedukasi mereka soal digital, ya udah kita riding the wave dulu aja. Contohnya ada aplikasi mengenai bagaimana pencatatan misalkan gitu ya, atau ada aplikasi yang bantu mereka untuk order gitu ya dan lain-lainnya, ya udah biar mereka membantu edukasi gitu ya, sampai suatu saat ya akhirnya mereka bisa teredukasi dan udah punya habit yang menggunakan itu, ya nanti kita bisa edukasi hal-hal teknologi yang lain gitu. Jadi Iya. nebeng aja deh gitu. Saya tuh seneng ya teman-teman yang ngelihat kalau kita ngelihat Kak Peter, terus Wahyu, dia bikin Wahyu Ventures. Ini tuh sebenarnya resonate banget dengan apa yang di Entrepreneur Society kerjakan. Kita ciptakan visi kita untuk mempersatukan Indonesia tadi kan tanpa Ya, diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Jadi dengan adanya tadi Wahyu Ventures kita bisa kolaborasi lebih banyak, terus ngomongin bisa ngebantu teman-teman tadi yang UMKM. Nah bener. justru Kak Peter ini juga dia selain venture builder dia juga ngebangun apa ya, ekosistemnya lah in a sense gitu kan. Betul, Nah ini betul. yang mau diceritain nggak tuh yang kemarin kata ada bisa ngedukung dari cabang-cabang yang kupon-kupon itu? Oke. Itu boleh diceritain dulu atau belum? Atau Boleh, masih? boleh, Oh ya, boleh nah, dong, boleh dong. ini bisa ngebantu teman-teman juga tuh untuk tadi dari diskonnya, Ya, datengin crowd-nya dan ya. sebagainya. Tapi nanti kalau pengen belajar lebih lanjut nih ada linknya di bawah sini nanti di caption akan ditulisin ya gitu ya. Yes, yes. Jadi karena kita punya network F&B yang cukup luas gitu ya. Nah, kita diminta sama Oppo, Oppo smartphone Oppo gitu ya. Jadi ya sambil ini juga nih Asik, smartphone asik, Oppo asik. Guys. sebagai Tolong partner. sponsor nanti next time Cie. Oppo. Asik. Iya, iya. Find X8. Cie. Nah, kita diminta sama Oppo untuk jadi mitra mereka untuk membantu aplikasi mereka yang namanya Coupon gitu. Nah, kenapa I'm very excited? Kenapa? Karena Oppo ini mereka pengen supaya F&B ini bisa lebih banyak customer yang datang ke restoran mereka. Kenapa? Karena mereka keluarin aplikasi Coupon ini aplikasi diskon makan sebenarnya gitu. Jadi kalau yang mau, mereka tahu lah orang Indonesia ini suka Suka diskon. makan, Ya, suka oh, makan dan suka suka makan dan diskon suka diskon. Oke. gitu. Betul, dua itu. Dan akhirnya mereka mau coba rangkul banyak F&B. Yuk siapa nih yang pengen supaya restorannya diramein lewat asetnya mereka. Karena kita tahu Oppo ini handphone nomor 1 di Indonesia secara market share. Mereka bisa datengin traffic ke restoran-restorannya kalian gitu lewat aplikasi ini. Harapannya adalah customer sebelum sebelum menuju ke suatu restoran, mereka belanja diskonnya dulu nih gitu, yang kayak pengen makan di di shopping mall ini deh. Coba buka Coupon kira-kira yang lagi ada diskon apa ya di mall ini gitu. Nah, Coupon punya banyak list of restoran yang sebenarnya sedang diskon. Ada yang 20%, bahkan sampai ada yang lagi 50% Oh, gitu. wow. Nah, menariknya bagi restoran-restoran ini adalah diskon itu disubsidi oleh kuponnya sendiri gitu. Jadi itu yang menarik banget. Yang biasanya mungkin kalau restoran-restoran promo diskonnya dari kantong pribadi. Nah, kali ini dibantu sama si kupon. Diskon restorannya itu kupon yang tanggung sebenarnya. Jadi ini sebenarnya opportunity yang gede banget buat teman-teman pengen supaya restorannya tambah rame, pengen supaya exposure-nya dapat, pengen supaya customer lebih banyak datang gitu ya, customer baru lebih banyak datang tanpa mengeluarkan biaya sendiri. Jadi gabung kupon.
Tuh, masuk. Asik kan? Nanti linknya ya, teman-teman tenang aja, lewat The Entrepreneur Society spesial. Asik. Spesial asik, ya. Nah, Gue menariknya sebenarnya balik lagi, benar Entrepreneur Society kan kita tahu kalau nggak salah nggak cuma F&B ya. enggak. Nah, menariknya Coupon kali ini memberi kesempatan gitu ya untuk Entrepreneur Society, nggak cuma F&B deh yang gabung, di luar F&B juga silahkan gabung, kita bisa ngobrol. Menarik. Nanti banyak lah teman-teman kita yang dimentorin langsung juga, yang cabangnya udah banyak, itu bisa Bener, kolaborasikan. iya. Ya, nah kembali lagi Kak Peter, kalau kita ngomongin tadi kan, biar nggak melenceng kejauhan, nanti gue cerita terlalu banyak tentang The Entrepreneur Society. Siap. Kalau mau belajar nanti tinggal ngeliat aja, kalau kenalan langsung gampang ya. Tadi bisnis kuliner, sekarang kita ngelihat Ya. tren eranya nih, gitu kan. Kamu udah ngalamin tadi pandemi, endemi, Ya. dan sekarang nih udah new normal, udah New normal lah ya. yes. Current trend Mm-mm. Indonesia, pengusaha kuliner, F&B, Ya. seperti apa? Kalau kita lihat mau ada tren ini itu ujung-ujungnya orang Indonesia suka comfort food lah ya, ya gak sih? Seperti apa tuh? Ya, ujungnya kita suka nasi, ya kan, ayam goreng, soto, ya. Jadi ya emang ujungnya makanan yang memang udah kita biasa gitu. Kita tahulah banyak yang sekarang lagi rame ya jualannya bakmi. Yang lagi rame jualannya apa sih? Nasi ayam, nasi tempong, ya kan. Sesuatu yang orang nggak perlu mikir lagi rasanya seperti apa. Sesuatu yang orang nggak perlu takut untuk mencoba gitu. Jadi udah tahu seperti apa. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang sustain gitu ya, ya just looking for a comfort food gitu, yang orang bisa makan seminggu berkali-kali gitu. Tapi kalau kalian pengen jadi pionir gitu ya, punya uang cukup banyak, resource cukup banyak, kalian pengen ciptain tren ya silahkan juga gitu. Siapa tahu memang akhirnya kalian jadi real winner di produk tersebut gitu. Tapi memang butuh tadi effortnya cukup besar, edukasi market gitu. Budget lah itu perlu. Ya. Betul, sehingga yang tadinya tren akhirnya jadi sebuah culture gitu. Ya udah biasa gitu. Kita tahulah silky pudding, yogurt, yang tadinya sesuatu yang baru, tren gitu ya. Dan akhirnya sekarang ya udah jadi culture kita, udah biasa gitu. Kita makan yogurt gitu. Kita udah biasa gitu makan puding yang silky. Teman-teman semua itu. Iya. Kan? Betul. Ya memang kalau ngelihat ya, salah satu restoran yang apa, comfort food yang bisa dimakan setiap hari gitu kan. Saya tuh doyan banget kalau datang ya di Green Lake itu ada satu namanya Resto Mama Pit. Bisa. Soft selling banget. Soft selling banget. Iya. Gimana? Tapi teman-teman harus nyobain kalau lagi di Green Lake, sama satu lagi di mana lu baru buka? Di Hampton, di Gading Serpong. Gading Serpong gitu kan. Iya. Jadi Resto Mama Pit ini Mama Peter. Yes. Iya kan? Restorannya mama saya. Gitu. Dan makanannya emang enak ya, comfort food bener, makan nasi, lauk pauk, segala macam sayur dan dagingnya itu enak sih, Bro. Bener. Itu bukan jualan, mohon maaf, cuman gitu ya. Ya, tapi ada story yang menarik sih soal Mama Pit. Oh, boleh ceritain dong. Karena kita perlu tahu kan, kalau tadi ngomongin backgroundnya sebagai mentor seperti apa. Ya. Bisnis kulinernya juga ada guys, dan itu enak gitu kan. Silakan coba. Mungkin Mama Pit itu bisa dibilang kebaikan Tuhan juga. Jadi tadi ya, kita kan udah dari sisi 8 pilar gitu. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang paling penting sih. Berkat Tuhan juga sih gitu. Kalau orang dunia bilang hoki lah gitu, beruntung gitu. Tapi kalau kita as a believer ya itu berkat lah gitu. Jadi tanpa berkat Tuhan kita juga nggak bisa apa-apa kan, mau kita siapin apapun gitu kan. Nah, tapi ketika kita udah siapin segala sesuatunya, tinggal tunggu timingnya berkat Tuhan tercurah aja jadi gitu. Nah itu yang terjadi pas Mama Pit. Kita udah siapin ini itunya gitu ya. Menariknya adalah kita nggak pernah marketingin loh. Marketing juga seadanya, maksudnya ya udahlah itu cuma buat happy my mom punya tempat makan, menyalurkan menyalurkan hobi masaknya gitu ya. Nah kebetulan di sebelahnya ini ada restoran baru yang viral. Itu kebetulan banget. Nebeng. Ternyata kita tuh nebeng keviralannya. Karena mereka viral, kebetulan rame banget dan masaknya akhirnya jadi waiting list kan, nunggu kan. Orang mikir aduh udah lapar nih gitu kan. Aduh nggak mau nunggu deh 40 menit, udah deh
lihat sebelah, oh ini makanannya menarik-menarik nih gitu. Akhirnya kita dapat kelimpahannya sih. Wih, Jadi mantap. itu juga unpredictable gitu. Bukan yang kayak oh kita sengaja mau di sini gitu supaya di sebelah ini, enggak juga gitu. Tapi ya karena somehow diatur sama yang di atas, tiba-tiba restoran sebelah kita tuh ramai banget gitu. We are very grateful gitu. Mantap ya itu. Makanya kita nggak pernah tahu ya. Benar, semua boleh direncanakan. Tapi kan kembali lagi teman-teman ya, jangan lupa sama Tuhan karena Iya, karena mau nggak mau ya, ya bawa dalam doa terus berikan yang terbaik aja. Itu kayak tadi, betul. setiap ada prosesnya dan berikan yang terbaik. Udah itu tiba-tiba ya bisa kelihatan. Mantap Benar, banget tuh. benar. Tapi semoga restoran makin 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 ramai ya. Amin, amin. Thank you. Final question. Jadi buat teman-teman yang lagi nyimak, nonton gini segala macam. Dari tadi ini kan udah dapat nih ada 8 pilar apa segala macam itu yang kalian mesti pertimbangkan kalau sebagai kuliner. Itu apa yang mesti dikerjakan. Kalau kita gali secara teknisnya lagi mungkin bisa panjang dan itu makanya nanti kenapa teman-teman bisa kontak sama Kapiter langsung. Tapi coba untuk para pengusaha F&B, tips and tricks right now buat yang anak-anak muda yang mau berbisnis nih. Kira-kira apa aja sih sebenarnya yang mesti dipertimbangkan dan dilakukan gitu. Tadi kita udah bahas kan secara detailnya, cuman mungkin buat tips singkat aja nih. Ya, kita harus tentuin dulu nih gitu. Apakah kalian akan short term atau long term gitu. Kalau short term ya nggak apa-apa, ikut tren aja nggak apa-apa. It's okay karena kita tahu tren palingan cuma syukur-syukur setahun, syukur-syukur 2 3, 6, tahun 9 gitu, bulan. ya kan? Betul ya. Jadi kalau misalnya, ini lagi tren nih, apa namanya, salt, Salted egg. salted egg ataupun ada sekarang salted bakery atau salted bread gitu. Jadi kayak misalkan ada something yang lagi rame gitu ya, terus kalian buat gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Ya make sure kalau misalnya memang kalian memanfaatkan momentum itu Ya, gitu. ya. Nah, atau ada juga yang long term nih gitu, yang long term yang kalian merasa bahwa ini produk kalian percaya ini bisa sustain, ini bisa di scale up, ya itu 8 hal yang perlu kalian siapin sih sebenarnya gitu. Jadi kalian udah punya mindset dulu nih gitu. Buat saya dua-duanya nggak masalah selama memang jadi ada yang bilang, "Wah lu mah cuma ikut tren doang," gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang selama mereka bisa mendapatkan keuntungan dari tren tersebut. Selama tidak merugikan juga Selama ya. tidak merugikan orang juga gitu. Jadi jangan sampai juga gitu ya Ya, kayak ya. akhirnya merugikan orang dengan memanfaatkan tren berharap orang juga bisa long term. Padahal kita tahu tren is a trend gitu ya. Ada masa jangka waktunya juga gitu. Betul, betul. Gitu. Terus kemudian yang kedua pastikan juga soal sumber dayanya juga gitu. Kadang memang kalau anak muda mimpinya besar bisa jadi tenaganya bisa jauh apa nih gitu. Jadi pastikan juga sumber dayanya juga sih gitu. Jadi baik itu dari sumber daya manusia, sumber daya apa namanya keuangan pastinya gitu ya. Terus juga kemudian sumber daya knowledge-nya gitu ya. Cari mentor, cari komunitas gitu. Jadi pastiin dulu sumber dayanya bisa menopang mimpinya kalian juga gitu. Yes. Nah, terus kemudian yang ketiga kalian pastiin juga kalau kalian ini punya karakter yang memang kita selalu bilang it's a winning character gitu, yang nggak gampang nyerah gitu ya, yang tanggung jawab gitu ya, yang memang go bold and beyond gitu ya, gitu. Jadi Udah suka nih. ya, karena percuma kalau misalnya kalian udah prepare ini itunya, tapi akhirnya karakternya destroy everything gitu, sama aja kan gitu. Jadi menurut saya sih itu sih, yang terlepas balik lagi produk bisa di-improve, brand bisa di-improve gitu. Yang paling penting adalah foundersnya gitu. Makanya kenapa di Wahyu Ventures kita selalu perhatiin foundersnya, bukan produknya dulu gitu, bukan brandnya dulu gitu. Brandnya memang brand sama produknya pasti as a trigger gitu. Tapi pada saat kita nyari tahu lebih dalam pasti kita ngobrol sama foundersnya dulu. Ini foundersnya seperti apa nih? Bisa dipercaya apa enggak? Tanggung jawab apa enggak? Tahan banting apa enggak? Mampu berinovasi apa enggak? Kreatif apa enggak? Gitu. Jadi kita selalu founders first gitu. Ya. Bagus banget tuh. Teman-teman sekali lagi ya, kita udah belajar banyak banget. Thank you banget Kakak Peter. Sama-sama dengan Kata senang Peter hati. sharer dari Wahyu nih udah datang berbagi buat kita. Wah, Aduh, kecil-kecilan saya sendiri juga sebenarnya masih belajar banget sih. To be honest kan kayak di podcast pertama kita ya, bahwa Wahyu sendiri masih terus berjuang, Wahyu sendiri terus kita masih improve banyak hal gitu. Tapi
hidup ini kan sebenarnya it's a marathon Yes. gitu. Yang memang kadang kita tahu kapan harus sprint, kapan harus juga istirahat, kapan juga harus tahu di mana kita menikmati setiap momen perjalanan kita menuju garis finish kita kelak gitu. Betul. So just enjoy the process Iya. gitu menuju garis finish kita. Buat Yes. teman-teman yang nonton, Ya. pesan dari Kakak Peter. Mungkin ya dari tadi kan kita bicara soal struggle apa namanya kayak mental health, kemudian tantangan. Jangan sampai ternyata membuat teman-teman di sini akhirnya jadi takut gitu. Iya. Nah, justru kita sebagai pengusaha yang punya faith justru harus berani gitu. Gue teringat bahwa Musa ketika keluar dari tanah Mesir itu bawa bangsa Israel dari tanah Mesir itu Tuhan nggak kasih tahu kan kalau misalnya ternyata bakal ada laut yang terbelah, bakal ada ini itu Yes. gitu. Musa cuma just say yes, ayo gitu kan, cuma yang kayak just do it gitu. Selama ada pimpinan Tuhan gitu kan. Bahkan Musa bilang dia nggak akan bergerak kalau misalnya nggak ada Tuhan gitu. Jadi sedemikian Musa mengandalkan Tuhannya sih. Mungkin mental itu yang kita harus punya gitu. Ya. Yang kita bisa apa namanya kita harus punya mental berani selama Tuhan di pihak kita ya kan. Siapa lawan kita. Keren abis teman-teman. Tuh dengerin ya. Dan ingat pokoknya selalu berdoa dan berikan yang terbaik dari diri kamu, berusaha. Yes. As usual, di Entrepreneur Society, Go bold bold and beyond. Sampai jumpa.